Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4. Kita akan lanjutkan pelajaran SPDP pada hari ini. Sebelumnya marilah kita baca basmalah bersama untuk memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bentuk dan gambar 3 dimensi. Amati gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar di bawah ini merupakan gambar benda-benda 3 dimensi. Ini ada gambar patung orang, ada teko, ada cangkir, ada alas cangkir, ada kendi, ada almari, kemudian ada tempat nasi, gelas, tutup gelas, piring, sendok, garpu, kemudian guci, kemudian benda seni arwana. Ini semuanya anak-anakku adalah benda-benda 3 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Panjang dan lebar, ini seperti ini panjang, kemudian ini lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Yang digambar, gambar 2 dimensi tadi adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Ini contohnya saja. Guci, vas bunga ini adalah benda hias. Sedangkan meja, kursi, lemari, lampu hias, televisi itu adalah benda kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri benda 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang ketiga, memiliki volume. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud itu sebagai berikutnya. Yang pertama, benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Ingat ya, ini istilah di seni ya, bukan istilah yang lain, bukan matematika. Jadi ini istilah seni. Kubistis itu benda-benda yang berbentuk menyerupai kubus atau balok, ya, itu kubistis. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, kulkas, apalagi mobil, bis. Nah, itu semuanya benda-benda kubistis, batu bata, batako, ya. Kemudian yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Ada yang ingat silinder itu apa? Silinder itu tabung. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, guci, kemudian termos, ya. Kemudian ada lagi apa itu?
yang berbentuk silinder, pipa, nah, itu semuanya silindris, benda-benda silindris. Kemudian benda yang berbentuk bebas, ini benda yang ketiga. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain, ikan, ya, udang. Nah, itu adalah benda-benda yang bentuknya bebas. Benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi teko. Ini kalau kita kaitkan dengan gaya, maka ini adalah gaya yang dapat merubah bentuk benda dari tanah liat, kemudian ditekan-tekan, kemudian dibentuk, akhirnya menjadi teko. Kendi merupakan contoh benda tiga dimensi. Nah, dapatkah kamu membuat benda tiga dimensi, menggambar benda tiga dimensi? Nah, langkah-langkahnya yang seperti ini untuk menggambar benda tiga dimensi. Contohnya kendi. Ya. Pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Ini kertas atau buku gambar, pensil, penghapus, ini krayon atau pewarna yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat sketsa gambar. Ini gambarnya kita sketch. Ini kendi, kita bentuk dulu. Ini ada, kita buat seperti tanda panah. Tanda plus ya, tanda tambah. Ini kita buat dulu. Ini sebagai garis vertikalnya, garis tengahnya. Kemudian baru kita buat ini yang kecil, kemudian ini seperti lingkaran kecil, ini seperti segitiga, kemudian ini kita buat seperti lingkaran agak besar. Nah, ini kita buat sketsanya. Ini untuk tempat keluarnya air. Ini kita buat dengan pensil, tidak usah terlalu tebal karena ini baru sketsa. Kemudian kita perjelas sketsanya, kita tebelin terutama bagian luarnya ini kita tebelin, ya, kita tebelin dengan pensilnya, ini kita tebelin, pinggir-pinggirnya ini kita tebelin, nih, supaya gambarnya semakin jelas. Selanjutnya, setelah gambarnya tebal dan sudah menyerupai bentuk benda aslinya, maka alat bantu tadi, garis bantu yang tadi kita pakai ini kita hapus. Makanya untuk yang pertama tanda tambahnya tidak terlalu jelas, jadi bisa kita hapus. Untuk efek yang lebih bagus, bisa ini misalnya ada arah cahaya dari sini, kita beri arsir di sini. Nah, ini bisa kita arsir. Atau kalau arah cahaya dari sebelah kiri ini kita arsir ke arah kanan. Itu akan lebih bagus lagi. Nah, kalian telah memahami langkah-langkah menggambar benda tiga dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar benda tiga dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu. Kalian bisa membuat gambar-gambar yang lain. Dapat berupa rumah dengan pohon-pohon sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang sekitarnya, atau sesuai dengan keinginanmu di dalam menggambar. Ini untuk kalian, setelah ini boleh menggambar bebas, boleh kalian foto kemudian dikirim melalui Google Classroom, atau kalau hanya gambar aja tidak apa-apa, yang penting kalian banyak berlatih menggambar. Boleh menggambar burung, menggambar hewan, nanti buat sketsanya dulu. Atau rumah, sketsa rumahmu, dibuat sketsa rumah tempat tinggalmu, kemudian diperjelas. Demikian ya anak-anak, untuk hari ini pelajarannya seperti itu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, jangan lupa melaksanakan 3M atau 4M,
Kemudian jangan lupa selalu membantu orang tua dan melaksanakan ibadah. Kita akhiri dari Mr. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.